Pada video kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang telah saya pelajari pada program Semangat Guru 2, yaitu kompetensi non-teknis pendukung implementasi kurikulum merdeka pada topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Saya Doni Mangatur Rajadugu, Kepala SMP Negeri 4 Selva. Pokok bahasan kita adalah hal baru yang telah saya pelajari pada pelatihan pada guru berbagi. Kemudian yang kedua yaitu skema penerapan lembar aksi, selanjutnya materi refleksi, dan yang terakhir adalah tips untuk rekan guru. Definisi yang pertama, apa itu berpikir kritis? Critical thinking or RG mengatakan bahwa berpikir kritis, observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari, menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi. Yang kita lakukan terhadap sebuah informasi bisa dilihat dari ilustrasi berikut ini. Kita berpikirnya itu ada observasi, refleksi, kemudian menalar. Kemudian berpikirnya itu untuk berbuat apa? Untuk menerapkan konsep, kemudian menganalisis konsep, kemudian sintesis, dan evaluasi. Kita disebut terampil berpikir kritis jika kita melakukannya dengan disiplin, mahir, dan aktif. Definisi yang kedua, menurut Parker O'Neill, berpikir kritis itu merupakan keputusan seseorang yang penuh dan hati-hati untuk menerima, menolak, atau menangguhkan penilaian terhadap suatu klaim dan derajat keyakinan dalam ia menerima atau menolak klaim tersebut. Jadi, menurut mereka ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah keputusan. Jadi, ketika kita menerima informasi atau membaca suatu berita, maka keputusan itu apakah kita terima, kita tolak, atau kita tunda. Nah, keputusan itu kita lakukan secara sadar dan hati-hati. Itu yang disebut dengan berpikir kritis. Kemudian yang kedua, apakah keyakinan kita terhadap menerima atau menolak atau bahkan menunda keputusan tersebut sudah kita yakini 100% benar apa yang kita lakukan. Jadi seperti yang tadi saya katakan, keputusan itu kita lakukan secara sadar dan hati-hati. Lalu apa hubungannya berpikir kritis dengan menyelesaikan masalah? Nah, jadi ketika kita mengimplementasikan seperti misalnya kurikulum merdeka, di situ ada modul project yang perlu kita buat untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi ketika mengimplementasikan atau menerapkan kurikulum tersebut. Nah, jadi ada 5 tahapan berpikir kritis untuk penyelesaian masalah atau problem solving tersebut. Ada yang pertama yaitu merumuskan masalah, cari alternatif solusi, menimbang alternatif, mengimplementasikan solusi, dan yang terakhir adalah mengevaluasi solusi. Berikutnya pada pengerjaan lembar aksi dalam pelatihan yang diberikan oleh narasumber ada 3 skema yang didapatkan dalam pelatihan tersebut. Yang pertama, ketika kita menerima sebuah informasi, misalnya kita perlu menelusuri bukti mana yang fakta, mana yang opini, atau dalam kesalahan berpikir atau penipuan. Jadi kita bisa membandingkan yang mana fakta, yang mana opini. Kemudian tahap berikutnya yaitu bertanya terus. Bertanya sebanyak mungkin, semua pertanyaan adalah valid dari fakta dan opini yang kita dapatkan dari informasi yang kita terima. Kemudian yang terakhir adalah metakognisi, yaitu berpikir tentang bagaimana kita berpikir.
Berikutnya, mengapa praktik yang diberikan oleh narasumber tadi sangat efektif ketika kita mempraktikannya? Yang pertama, ketika kita menelusuri bukti, maka kita akan terampil membedakan yang mana fakta dan yang mana opini. Kemudian kita menyadari sumber yang kita terima tersebut apakah kredibel atau mungkin tidak kredibel. Kemudian ketika kita melakukan bertanya terus, kita akan memahami apakah fakta-fakta itu akurat, apakah opini atau kesimpulan itu prematur, apakah banyak aspek yang tidak dipertimbangkan. Dan yang terakhir adalah metakognisi. Kita dibantu untuk menyadari seberapa gegabah kita dalam mengambil keputusan, memahami proses dasar berpikir manusia. Jadi dampak dari setelah melakukan latihan dari lembar kerja aksi 1 dan 2 tersebut, maka kita akan menyelamatkan dari kebiasaan berpikir cepat tetapi gegabah, keliru atau dalam keputusannya. Jadi keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang lebih baik dan kita kembali lebih sigap. Itu tips untuk rekan-rekan guru. Yang pertama, memberikan beberapa pertanyaan pemantik agar siswa terbiasa menemukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapinya. Kemudian ajarkan siswa keterampilan berpikir kritis dengan selalu memantik berpikir kritis siswa dengan fenomena sehari-hari. Ajak siswa berdiskusi dengan dengarkan apa pendapat siswa, jangan memotong perkataan mereka, beri mereka kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, terima kasih, sampai jumpa kembali.